Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Eka Nurul Syarif, nomor urut 2, NIM 351273, kelas 3D D3 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi surat masuk dan surat keluar pada aplikasi PHP RAT. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi PHP RAT dan juga menggunakan aplikasi WAM Server. Nah, terlebih dahulu sebelum kita memasuki penjelasannya, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu aplikasi yang akan di-download. Nah, ini aplikasi PHP RAT. Silahkan di-download. Kemudian ada WAM Server. Nah, saya di sini menggunakan WAM Server tipe 64 karena sesuai dengan laptop teman-teman sekalian. Ada tipe 32 dan saya menggunakan tipe 64. Ketika sudah mendownload aplikasinya, maka kita ke bagian local disk-nya. Di sini ada WAM-nya, WAM 64, kemudian bagian www. Nah, setelah kita sudah memasuki bagian www, maka terlebih dahulu kita akan membuat folder. Nah, folder ini kita akan membuat karena bagian PHP RAT harus terdeteksi pada aplikasi yang akan dibuat. Maka kita harus membuat foldernya terlebih dahulu. Di sini saya buat folder. Nama foldernya terserah dari teman-teman. Saya di sini kasih nama foldernya misalnya arsip EK. Setelah kita membuat folder, maka kita aktifkan WAM-nya terlebih dahulu. Sebelum memasuki PHP RAT, maka aktifkan WAM-nya terlebih dahulu. Oke, bagian WAM-nya di sini silahkan dibuka karena saya sudah tadi membukanya. Oke. Nah, setelah pembukanya, kita tunggu WAM-nya sampai berwarna hijau. Nah, di sini saya sudah berwarna hijau, maka saya klik. Kita ke bagian localhost-nya. Nah, seperti ini di bagian localhost-nya. Nah, di sini tadi kita sudah membuat folder yang namanya arsip EK. Jadi kita periksa, kita ketik arsip EK untuk mengetahui apakah folder tersebut ada. Nah, ini sudah ada, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke aplikasi PHP RAT saja. Nah, ini aplikasi PHP RAT. Sebelumnya kita klik bagian New Project. Oke, di sini. Untuk bagian ini kita kasih nama bagian, terserah juga dari teman-teman. Misalnya saya klik bagian arsip EK sesuai nama folder, tapi bisa juga tidak sesuai dengan nama folder ya. Nah, di sini project location-nya kita mencari bagian di mana terletak WAM-nya. Kan tadi saya sudah cek bahwa terletak di bagian local disk-nya. Sini local disk, kemudian WAM 64, kemudian kita cari www, sampai www saja, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah teratur. Kita bisa centang ini. Nah, setelah ini sudah diatur, maka kita ke bagian Create New Database. Oke, di sini kita klik namanya atau ketik namanya terserah juga. Misalnya arsip surat EK. Oke. Oke, kita klik bagian OK. Kemudian ini create project. Kita klik yes. Nah, di sini kita diarahkan membuat tabel yang akan dibutuhkan. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa kita akan membuat surat masuk dan surat keluar. Jadi terlebih dahulu kita buat tabel surat masuk. Nah, di sini di tabel 6-nya kita ketik surat masuk. Oke. Di sini ada, kita klik ID surat. ID surat, kemudian tanggal kirim,
Kemudian nomor surat, kemudian tanggal surat, tanggal surat, kemudian kepada, kemudian perihalnya, isi ringkasan, dan juga kode arsip. Kita juga bisa tambahkan file surat. Ketika teman-teman mempunyai file surat, boleh ditambahkan. Nah, di sini boleh dihapus di bagian drop file. Oke, di bagian ID surat ini sudah diatur, di bagian tipenya ada INT, kemudian tanggal kirim kita atur di bagian date-nya. Kemudian nomor surat tetap seperti ini. Dan tanggal surat juga kita atur bagian date. Kemudian bagian isi ringkas kita atur teksnya. Oke. Nah, setelah diatur seperti ini, maka kita bisa mengubah size-nya menjadi sesuai ukuran saja. Misalnya di sini nomor surat itu cukup 18 saja. Kemudian bagian pengirim atau kepada itu cukup misalnya 40 saja. Nah, di perihal bisa 30 saja. Kemudian di sini kode arsip bisa kita ubah menjadi 30 atau 25. File suratnya tetap seperti ini saja. Oke. Nah, bagian surat masuk, tabel surat masuk itu kita sudah membuat, maka kita buat satu tabel lagi untuk surat keluar. Kita add tabel saja. Oke, untuk surat keluar. Surat keluar. Jangan di spasi ya. Nah, di sini kita mengetik kurang lebih sama seperti yang tadi, cuma bedanya di bagian ada tanggal kirim. Oke, saya ketik dulu. Di sini ada ID surat, kemudian tanggal kirim, kemudian ada nomor surat, kemudian setelah itu nomor surat, ada tanggal surat, kepada, perihal, isi ringkas, kode arsip, dan juga boleh ditambahkan file surat. Oke, ada 2 lebihnya, maka kita drop file aja. Bagian tanggal kirim sama seperti yang tadi, kita atur date, kemudian tanggal surat juga kita atur date, dan juga di bagian isi ringkas kita atur teks. Oke. Nah, di sini boleh kita ubah kepada misalnya 30, perihal bisa juga 40, kode arsip bisa kita ubah 25, nomor surat juga bisa kita ubah 30 misalnya ya. Oke, kita di bagian surat masuk tadi, di sini kepada seharusnya dari ya, dari. Oke, kita save ya, save ini. Nah, karena kita sudah membuat tabel surat masuk dan surat keluar, maka kita langsung saja ke bagian previewnya untuk mengecek apakah sudah berhasil atau bagaimana. Oke, kita cek saja bagian preview. Kita klik yes.
Kita klik OK. Nah, di sini artinya sudah kelihatan bahwa di sini ada surat keluar, ada juga surat masuk. Nah, sebelum kita mengisi surat yang kita buat, surat keluar dan surat masuk, terlebih dahulu kita ke pengaturannya agar ini terlihat rapi. Kita ke bagian teksnya. Nah, mulai dari surat masuk. Kita ke list pack-nya. ID surat ini kita uncentang. Kemudian di bagian ini tanggal surat. Di sini di bagian display labelnya jangan disingkat. Kita ketik tanggal, jangan disingkat. Kemudian ini juga nomor surat. Nomor surat. Kemudian juga ada tanggal surat. Ini jangan juga disingkat. Tanggal surat kepada isi ringkasan kode arsip. Oke, ini sudah. Kita juga ubah di sini ID surat, tanggal kirim. Oke, teman-teman. Ini juga nomor suratnya. Nomor, tanggal surat. Oke, di bagian add pack-nya juga, ini bagian ID surat, tanggal kirim. Tanggal kirim. Nah, ini di bagian text box type-nya date, kemudian di sini kita pilih date now. Oke. Kemudian di sini ada nomor surat. Nomor surat, tanggal surat. Di sini kita jangan singkat juga, kita ketik langsung tanggal. Kemudian ini juga kita ubah bagian date-nya menjadi date now. Ini bagian text box ya, text box-nya. Date kita tambahkan di sini date now. Kemudian bagian edit-nya juga ini sudah. Nah, oke. Kemudian ketika kita sudah mengatur di bagian surat masuk, maka kita ke bagian surat keluar juga. Ini bagian listnya kita uncentang ID surat, kemudian tanggal kirim jangan kita singkat, kita ketik langsung kata tanggal. Kemudian di sini juga nomor seperti yang tadi, kita ketik langsung tanggal. Kemudian view pack-nya juga seperti itu ya. Tanggal, nomor surat, tanggal surat. Bagian add-nya juga tanggal. Jangan lupa kita atur di bagian text box-nya, text box type-nya date udah teratur di sini. Maka kita ubah juga di bagian default selected date. Selected date kita ubah menjadi date now. Agar ketika kita ke pengisian maka tanggalnya itu secara otomatis tinggal kita klik aja. Oke, itu udah di bagian tanggal kirim. Kemudian nomor surat. Nomor surat. Selanjutnya ada tanggal surat. Nah, di sini jangan lupa kita pilih date now. Oke. Di bagian edit juga sudah secara otomatis berubah. Oke, kita ke preview saja. Setiap kita ingin mengubah sesuatu atau ingin memperbaiki, maka kita ke bagian preview-nya aja, sama halnya dengan kita men-refresh. Nah, seperti ini sudah tidak ada singkatan, tanggal kirim, nomor surat, tanggal surat, seperti ini. Oke, sekarang kita akan mengisi tabel yang telah disediakan ini, kita akan mengisi mulai dari surat masuk dan surat keluar. Jadi, saya kasih contoh di bagian surat masuk dulu. Saya akan mengisi satu surat saja. Saya ambil dari tugas saya yang sebelumnya. Di sini juga sudah teratur, tidak secara ringkas lagi karena kita sudah mengatur di bagian teksnya tadi. Bagian ini, di bagian ini jangan ada yang disingkat. Maka kita ke preview, jadi terlihat terapi seperti ini. Oke, kita
ke surat masuk, pengisiannya bagian tanggal terimanya itu tanggal 10 September. Kemudian nomor suratnya saya kasih tanda seperti ini saja, karena surat yang masuk itu surat lamaran kerja yang tidak memiliki nomor surat. Maka saya kasih tanda seperti ini saja. Oke, tanggal suratnya itu tanggal 9 September. Kemudian dari surat ini, surat yang masuk dari siapa, maka kita ketik namanya. Karena surat yang masuk dari saya itu atas nama Fitriani Sukri, Jalan Bung, nomor 20, Makassar. Oke, perihalnya lamaran pekerjaan. Selanjutnya isi ringkas. Isi ringkas ini kita ketik saja ringkasan dari surat, misalnya ingin melamar pekerjaan dari lulusan Politeknik atau PNUP dan telah melampirkan berkasnya melalui surat lamaran pekerjaan. Oke, kode arsipnya ini bisa kita ambil dari namanya. Karena namanya itu Fitriani Sukri, jadi kita kasih kode arsipnya saja FS. Atau kode arsipnya juga bisa berupa wilayah, bulan, nomor surat. Jadi saya ambil saja di sini FS. Nah, kemudian ini ada file suratnya. Kita bisa foto surat yang masuk, baru kita PDF-kan, kemudian bisa kita upload di bagian ini. Saya klik ini, file surat. Di sini kita mencari surat yang akan kita upload. Surat saya simpan di bagian di sini, karena ini surat masuk. Coba saya buka ini. Oh ya, ini. PDF-nya lamaran pekerjaan. Nah, ini ketika kita sudah mendapatkan filenya, maka kita klik open. Kita tunggu sampai tanda centang, maka kita submit. Nah, datanya sudah seperti ini. Jadi, kalau teman-teman ingin mengisi lagi, kita tinggal klik bagian add name surat masuk, seperti tadi. Oke, karena saya sudah mengisi surat masuk, satu surat, selanjutnya saya ke bagian surat keluar. Caranya sama, kita klik bagian add name surat keluar, kemudian kita klik bagian tanggal kirim. Tanggal kirimnya itu di surat saya yang sebelumnya ada tanggal 18 September. Oke, nomor suratnya misalnya 001, kemudian 220 AE 9 2022. Tanggal suratnya itu tanggal 17 September. 17. Oke, kepada, ini maksudnya kepada itu dikirimkan kepada siapa? Saya kirimkan ke PT Fitriani Sukri. Fitriani Sukri, Jalan Bung, nomor 25, Makassar. Oke, perihalnya itu misalnya panggilan wawancara. Oh ya, sorry, di sini tidak menggunakan kata PT saja, tidak menggunakan kata PT, kita langsung namanya saja, karena ini panggilan wawancara. Oke, isi ringkasannya, misalnya mengeluarkan surat panggilan wawancara yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 September. Oke, itu saja isi ringkasannya. Kemudian kita pilih kode arsipnya. Kode arsipnya itu seperti yang saya katakan tadi bisa berupa abjad, perihal juga bisa.
Wilayah juga bisa. Oke, saya menggunakan wilayah saja, Makassar. Kemudian kita klik file suratnya. Karena tadi surat keluar, saya pilih surat keluar. Oke, tadi panggilan wawancara, kita klik open. Nah, ini sudah tanda centang, maka saya klik submit. Oke. Nah, di sini saya sudah mengisi surat masuk dan surat keluar. Namun, di bagian file surat ini masih seperti ini, panjangnya, kemudian tidak bisa dibuka. Ini bisa diatur di bagian, kita klik bagian teksnya, kemudian kita klik surat masuk, kita ubah di bagian surat masuk dulu, kita klik list tag-nya, kemudian kita ke file surat, di sini ada, ini bagian display-nya ada filing, kita pilih ini current file, bagian ketiga, oke. Kemudian kita ke surat keluar juga, kita atur bagian list tag-nya, kita klik file surat, kemudian kita pilih yang ini yang ketiga. Oke, kemudian kita preview. Setiap kita mengubah, pasti kita akan kembali ke preview. Nah, ini sudah berubah, surat keluar juga sudah berubah, surat masuk juga sudah berubah, tidak seperti tadi. Ketika kita ingin klik file surat ini, maka kita diarahkan ke bagian file suratnya. Saya klik. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini open. Nah, maka file suratnya bisa terbuka. Oke. Ini sudah kita isi. Ketika kita ingin mengisi surat lagi, kita tinggal tambahkan add new surat masuk. Oke. Ke preview. Nah, untuk yang bagian atasnya ini kita bisa mengubah di bagian project menu atau untuk project menu kita pilih yang ini yang paling atas. Nah, coba kita oke, maka hasilnya seperti ini. Oke, kita ke paste dulu baru ke preview. Nah, berubah kan? Di sini ada surat masuk, surat keluar. Nih. Kita juga bisa mengubah warnanya. Caranya kita ke Project Dem. Di sini ada beberapa pilihan warna. Seperti ini. Kita bisa memilih di sini. Saya pilih yang bagian warna pink saja karena warna favorit saya. Ini warna pink. Kemudian dull. Terus saya pilih oke. Kita ke bagian text dulu baru preview. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada tanggal kirim, nomor surat, tanggal surat kepada perihal isi ringkas kode arsip file surat. Kita bisa edit. Ini kita bisa edit jika ada kesalahan. Kita bisa mengubahnya, kemudian kita klik saja update. Ketika salah file, kita bisa klik yang centang tanda silang ini, kemudian kita bisa upload kembali lagi. Itu di bagian edit. Kemudian untuk di bagian view ini, kita bisa lihat di sini. Di filenya. Oke. Kita juga bisa menghapusnya. Oke, itu yang dapat saya jelaskan mengenai cara pembuatan aplikasi arsip surat masuk dan surat keluar yang telah saya buat. Ada tabel surat masuk dan surat keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.